Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, Siti Rafena. Oke, kali ini saya ingin membahas mengenai sudut pandang pada sebuah karya sastra. Seperti yang kita ketahui bahwa sebuah karya sastra dibuat selalu mengedepankan aspek keindahan dan mengandung sebuah nilai. Hampir semua karya sastra di dalamnya tidak lepas dari kata bermoral dan serta amanat dan membentuk pada sebuah kepribadian. Selain itu, seorang penulis juga kerap memanfaatkan sebuah karya sastranya untuk mengembangkan imajinasi dan kreativitas sebagai media pembelajaran. Nah, salah satu penting dalam menulis cerita fiksi ialah sudut pandang tokoh. Dalam mengetahui sudut pandang, penulis harus benar-benar memperhitungkan bentuk dan kehadirannya, sebab sudut pandang akan berpengaruh terhadap penyajian sebuah cerita. Ada beberapa macam sudut pandang yang perlu diperhatikan dalam menulis sebuah cerita. Berikut ini macam-macam sudut pandang yang diliris oleh Merdeka.com dilansir oleh OCVOI. Yang pertama adalah sudut pandang persona pertama. Macam-macam sudut pandang dalam cerita. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama. Biasanya jenis sudut pandang ini menggunakan kata ganti saya, atau aku, atau juga kami. Sesederhananya, saat ini menggunakan sudut pandang yang pertama, Anda seakan-akan menjadi tokoh dalam cerita tersebut. Selain itu, penulis yang membuat cerita juga masuk ke dalam tokoh sentral. Dengan kata lain, semua yang berkaitan dengan perasaan, pikiran, serta kejadian tokoh aku lakukan akan digambarkan dalam sebuah cerita tersebut, sehingga ia akan menjadi pusat kesadaran dari sebuah cerita. Yang kedua, sudut pandang persona kedua. Lazimnya sebuah karya sastra mengandung sudut pandang persona pertama dan ketiga. Namun secara faktual, sudut pandang kedua tidak jarang ditemukan dalam berbagai cerita, seperti cerita fiksi gitu kan, meski hanya sekedar sebagai selingan. Dengan kata lain, sudut persona kedua menggunakan kata kau sebagai variasi cara memandang tokoh aku dan dia. Yang ketiga adalah sudut pandang persona ketiga. Selain menggunakan sudut pandang orang pertama dan kedua, penulis juga biasanya menggunakan sudut pandang orang yang ketiga saat menulis cerita. Adapun teknik sudut pandang orang ketiga biasanya menggunakan kata ganti dia, ia, atau nama tokoh dalam sebuah jamak, yaitu mereka. Perbedaan penggunaan sudut pandang orang pertama dan orang ketiga terletak pada kebebasan peran di dalam cerita, di mana sudut pandang orang pertama, penulis biasanya menjadi sosok dirinya sendiri dalam suatu cerita. Namun hal ini tidak berlaku pada sudut pandang orang ketiga. Yang terakhir adalah sudut pandang campuran. Nah, macam-macam sudut pandang dalam suatu cerita lainnya adalah sudut pandang campuran. Pada sudut pandang campuran, penulis biasanya menggabungkan antara sudut pandang pertama dengan sudut pandang orang ketiga. Namun, salah satu ciri dari sudut pandang ini adalah penulis bisa memasukkan ke dalam cerita, bukan sebagai tokoh utama, dan saat biasanya berada di luar cerita menjadi tokoh orang biasa. Nah, yang ingin saya bahas dalam pembahasan ini adalah menentukan sudut pandang pada sebuah karya sastra yang telah saya pilih, yaitu adalah pada sebuah cerpen yang berjudul Pohon Keramat yang dilansir oleh blog animage.online.com. Nah, setelah dari hasil yang telah saya baca dan analisis dari cerpen Pohon Keramat, didapatkanlah sebuah hasil, yakni cerpen tersebut mengandung sudut pandang orang pertama. Hal itu dibuktikan banyaknya penggunaan kata aku dan kami. Misalnya saya ambil pada bagian ada sebatang pohon yang dianggap keramat di dusunku. Kami menamainya sebagai pohon pendengar. Nah, di situ terdapat kata kami. Selanjutnya yang bagian kedua, apa nenek tidak pernah ke sana, ke pohon keramat? Tanya aku sembari memetik daun kangkung yang akan disantap pada siang hari. Nah, di situ terdapat kata aku. Yang bagian ketiga yaitu adalah karena manusia tidak dapat percaya bukan berarti tempat menyimpan rahasia. Pohon itu tidak akan menceritakan rahasiamu pada siapapun. Aman, jawab aku. Nah, dalam tersebut terdapat lagi kata aku. Begitulah kira-kira. Memang pada cerpen ini lebih menceritakan percakapan tokoh si aku dengan neneknya. Namun dalam dialog tersebut terdapat sudut pandang yang pertama lebih banyak di dalam cerita tersebut.
Nah, maka dari itu saya ingin menyimpulkan bahwa cerpen ini memiliki sudut pandang orang pertama karena memilih kata kami, aku. Oke, sekian dulu dari materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Jika dirasa masih kurang atau salah, boleh kalian komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.